Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi bahasa Indonesia yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu setelah kalian mempelajari materi tentang struktur dan kebahasaan dari teks narasi atau cerita imajinasi, kalian diharapkan mampu untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang apakah kalian tahu apa itu teks narasi? Teks narasi atau cerita imajinasi merupakan jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur, hasil imajinasi penulis atau perpaduan fakta dengan imajinasi penulis. Nah, rangkaian kejadian tersebut ditata secara sistematis, membentuk struktur cerita yang terdiri atas bagian orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, teks narasi ini yaitu berisi cerita imajinasi. Jika kalian pernah membaca atau menonton film Harry Potter, nah itu salah satu contoh dari cerita imajinasi yang mana ada seorang anak lelaki yang memiliki kemampuan untuk menyihir. Bersama teman-temannya di situ diceritakan tentang pengalaman-pengalamannya dari mulai dia dilahirkan, kemudian sampai dia menikah, seperti itu. Setelah kalian mengetahui pengertian dari teks narasi atau cerita imajinasi, sekarang kalian belajar struktur teks narasi. Struktur teks narasi itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama orientasi, yang artinya berisi pengenalan tokoh, latar, ataupun permasalahan di dalam cerita itu. Kemudian struktur teks narasi yang kedua yaitu ada komplikasi. Nah, komplikasi itu sendiri berisi permasalahan antar tokoh dari awal terjadinya permasalahan hingga puncak masalah itu sendiri. Kemudian, struktur teks narasi yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini berisi tentang penyelesaian masalahnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai struktur teks narasi, coba selanjutnya perhatikan contoh telaah dari cerita imajinasi dengan judul Aku Bukan Patung karya Hastarika Purwitasari berikut ini. Pada telaah struktur teks narasi yang pertama yaitu ada bagian orientasi. Bagian orientasi itu sendiri merupakan pengenalan pada cerita imajinasi, yaitu berupa pengenalan tokoh maupun pengenalan latarnya. Nah, pada penggalan cerita tersebut, sebagai bukti untuk menunjukkan bagian struktur orientasinya, yang mana tokoh aku menceritakan kondisinya sendiri, kemudian pada latar tersebut menunjukkan tentang suasana dan juga tempatnya, yang mana mengenalkan tentang karakteristik tokohnya, permasalahan yang dialami oleh tokohnya, dan kemudian latar tempat atau waktu kejadian yang dialami oleh tokoh aku tersebut. Selanjutnya ada bagian struktur komplikasi, yang mana penggalan cerita tersebut menunjukkan atau menjadi bukti bagian struktur komplikasi yang mana pada tokoh aku menceritakan bahwa dirinya tidak bisa bergerak yaitu karena pada kata dirinya aku tidak bisa bergerak dan juga kemudian meminta tolong kepada makhluk yang lain, aku mulai menyadari tidak ada yang merespon. Dia akhirnya bisa terbebas jika dirinya
tidak bermalas-malasan lagi. Menyadarkan diri bahwa jika tidak ingin permasalahannya terbebas, berarti tokoh aku ini tidak boleh bermalas-malasan. Struktur komplikasi. Bagian terakhir, setelah kalian mengamati telaah struktur teks narasi dan cerita imajinasi, selanjutnya ada tahapan alur cerita imajinasi yang harus kalian ketahui. Tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan, yang artinya mengenalkan latar, tokoh, dan wataknya. Kemudian ada tahap kedua yaitu tahap rangkaian kejadian. Tahap rangkaian kejadian ini ditandai dengan adanya munculnya masalah. Nah, tahapan yang ketiga yaitu ada tahap klimaks, yang artinya puncak masalah ditandai dengan peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, tahapan alur cerita imajinasi yang terakhir ini ada tahapan resolusi atau tahapan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada unsur-unsur kebahasaan dalam teks cerita narasi. Karena setiap teks yang ditulis oleh seseorang harus menggunakan kebahasaan yang baik. Nah, unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks narasi itu sendiri ada yang pertama, kata ganti sebagai sudut pandang cerita. Yang kedua, ada kata pencerapan panca indera sebagai deskripsi latar. Yang ketiga, ada kata bermakna kiasan dan makna khusus. Yang keempat, ada kata penghubung atau urutan waktu. Yang kelima, ada kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir, ada dialog atau kalimat langsung. Kalian bisa melihat contoh telaah unsur kebahasaan berikut ini. Cerita imajinasi Aku Bukan Patung, Ibu jadikan lagi sebagai contoh telaah kaidah kebahasaan. Coba kalian pahami ya, dan amati. Ya, ada kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu penggunaan kata ganti dan nama sebagai sudut pandang penceritaan, yaitu aku, ku, dia, ia, dan lain-lain. Bukti pada teksnya yaitu bla bla bla, tapi kenapa aku tidak bisa menutup mataku? Aku terdiam lagi, mendengarkan gemercik pancuran air kolam. Apakah dia bisa mendengarku? Ia berjalan perlahan. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata yang berkenaan dengan pencerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar, yaitu tempat, waktu, ataupun suasana. Seperti menyilaukan, gemercik. Bukti pada teksnya yaitu bla bla bla, cahaya mentari menyilaukan. Gemercik pancuran kolam, ikan koi yang tenang, bunga teratai merah muda kuncup dan mekar. Nah, ketika pembaca membaca kalimat ini, panca indera pada pembaca tersebut bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penulisnya. Penggunaan kebahasaan pada teks narasi yang selanjutnya yaitu ada penggunaan kata yang bermakna kiasan dan makna khusus, seperti rambut lurus hitam terurai, bola mata coklat indah, bulu mata lentik, bibir merekah, dan kulit putih langsat. Untuk bukti pada teksnya bisa kalian amati sendiri ya. Nah, selanjutnya penggunaan kata penghubung urutan waktu untuk menandai perubahan latar atau hadirnya tokoh lain, seperti setelah, kemudian, ketika, tiba-tiba, dan akhirnya. Nah, pada bukti teks tersebut sudah Ibu beri tanda miring pada hurufnya, kalian bisa amati sendiri. Selanjutnya ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan untuk menggerakkan cerita, yang mana jika kata itu digunakan, cerita itu akan terlihat hidup, seperti pada contoh bukti teks berikut, yaitu, ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Tubuhku, oh tubuhku, tidak bisa bergerak.
Kenapa tubuhku membeku seperti ini? Kenapa ini Tuhan? Bisa kalian amati sendiri bukti pada teksnya dan kalian amati dari kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terakhir ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, kalimat langsung ini sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu teks deskripsi. Di teks deskripsi juga ada kaidah kebahasaan kalimat langsung, yang mana ciri kalimat langsung itu sendiri di awal kalimat dan juga di akhir kalimat atau di akhir percakapan dan di awal percakapan ini harus menggunakan tanda petik. Bisa kalian amati sendiri ya bukti pada teksnya. Baik, sekian